밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen, perkenalkan nama saya Claudia Madina dengan NPM 214334152 dari kelas 6H Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran PKR di kelas 3 dan kelas 4 dengan menggunakan 221, yaitu dua materi yang berbeda, dua tingkatan kelas dan satu ruangan yang sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke video pembelajaran ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak. Nah, hari ini Ibu minta kelas 3 untuk bergabung di kelas 4 dikarenakan guru kelas 3-nya sedang sakit. Nah, sembari kita doakan juga untuk guru kelas 3 agar selalu sehat dan semoga lekas sembuh. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas dari kelas 4. Ayo anak-anak, silahkan dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kemudian kita biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Bisa? Bisa, ayo semuanya berdiri dulu dengan keadaan siap. Nah, kita sama-sama bernyanyi anak-anak. Silahkan berdiri. Baik, 1, 2, 3. Iya, udah semangat semuanya pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dari kelas 3. Kelas 3, apakah ada dari temannya yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Kemudian dari kelas 4, apakah ada kelas 4 yang tidak hadir hari ini? Ada, Asep, kenapa? Sakit. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa agar kalian bisa beraktivitas kembali dan gabung bersama teman-temannya di kelas. Baiklah anak-anak ibu, di pagi hari ini kita akan belajar teruntuk kelas 3 yaitu pelajaran IPA dengan materi mengidentifikasi benda padat, cair, dan gas yang ada di lingkungan kelas atau di lingkungan rumah. Nah, sedangkan untuk kelas 4, kita hari ini akan belajar pelajaran IPS tentang materinya yaitu kerjasama yang ada di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolah. Ibu harap kalian akan tetap kondusif dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebagaimana mestinya seperti biasanya. Tetap semangat dan konsentrasi. Anak, tujuan pembelajaran untuk di kelas 3 di mana melalui pengamatan video dan penjelasan dari Ibu, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara wujud benda bersifat padat, cair, dan gas. Nah, nanti siswa juga diharapkan mampu menyebutkan perbedaan dari contoh-contoh dari benda padat, cair, dan gas yang ada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Untuk yang kelas 4, melalui penugasan kelompok dan penjelasan materi dari Ibu, nanti diharapkan siswa kelas 4 mampu mendefinisikan macam-macam kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, baik lingkungan rumah. Dan kalian juga mampu menyebutkan contohnya apa-apa saja. Nah, bisa dipahami anak kelas 4 dan kelas 3? Bisa, alhamdulillah, makin semangat belajarnya. Baiklah anak-anak kelas 3, kita akan memulai materi pembelajaran kita. Seperti yang Ibu katakan, kita hari ini akan belajar tentang wujud benda. Dimana macam wujud benda itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada yang tahu? Belum tahu ya, baik Ibu jelaskan. Yang pertama ada benda padat. Dimana sifat benda padat ini bentuknya tetap.
Nah, ukurannya tetap dimanapun tempatnya. Contohnya, gini, kalau kita benda tetap itu, dia tidak berubah-berubah tempat, nak. Jadi mau kita geser dia ke sebelah kanan, masukkan ke wadah ini, dia akan bentuknya tetap. Itulah yang dikatakan benda padat. Baiklah anak-anak, untuk wujud benda yang kedua yaitu wujud benda cair. Di mana, nak? Wujud benda cair ini merupakan suatu bentuk yang ukurannya itu akan tetap jika kalian pindah-pindahkan. Namun bentuknya akan berubah. Nah, seperti contohnya seperti ini. Lihat ibu ya. Ibu memiliki 2 buah gelas tampung. Di mana gelas yang pertama memiliki sisi yang kecil, yang satu memiliki ukuran yang besar. Nah, perhatikan jumlah air yang ada di dalam gelas yang besar. Jika ibu tuang ke sini, gelas yang kecil, maka akan berubah bentuk, namun ukurannya tetap tidak akan berubah. Nah, ukurannya tetap, bentuknya berubah kan? Kalau yang di gelas ini dia terlihat sedikit, kalau di sini menjadi gelas hampir setengahnya. Nah, bagaimana bisa kita lihat, Bu? Kalau ukurannya tetap, nah kita pindah lagi ke gelas ini, pasti kembali seperti semula. Nah, ukurannya tetap, tapi bentuknya saja yang berubah-ubah. Itu dinamakan wujud benda cair. Iya, pintar. Nah, baiklah anak-anak, untuk wujud benda yang ketiga itu adalah benda gas. Nah, benda gas ini, dia tidak terlihat, ukurannya tetap, bentuk berubah sesuai wadah, contohnya seperti udara dan asap. Nah, baiklah anak-anak ibu yang kelas 3, setelah kalian selesai mendengar penjelasan ibu, silahkan kalian mengidentifikasi mana yang termasuk benda padat, cair, dan gas yang ada di gambar berikut. Nah, setelah kalian amati, jika ada kalian ingin bertanya, nanti bisa sampaikan kepada ibu ya. Sekarang untuk saat ini kalian mengidentifikasi dulu dari gambar berikut. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 4, masih semangat? Pasti. Nah, kita akan memulai materi kita, di mana yang ibu katakan tadi yaitu tentang kerjasama. Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu bagian dari kerjasama? Atau yang kalian terfikirkan, apa sih itu kerjasama? Iya, Andi, apa itu? Sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Iya, pintar. Beri aplaus semuanya. Oke, setelah itu ada yang lain? Tidak ada? Baiklah, dengarkan dari penjelasan ibu. Nah, sembari ada yang penting kalian catat. Nah, kerjasama itu merupakan sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Benar yang dikatakan Andi tadi. Nah, tanpa melihat latar belakang orang yang diajak kerjasama mencapai suatu tujuan. Nah, manfaat dari kerjasama itu apa sih, Bu? Nah, manfaat dari bekerja sama itu yang pertama dapat membagi tugas secara rata dan menumbuhkan rasa percaya antar tiap anggota. Kemudian, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Kemudian, mempermudahkan mencari solusi. Contohnya nih, kalian dari yang beberapa orang tidak paham, nah nanti dari teman-temannya bisa memberikan solusi sehingga dapat memecahkan masalah dalam bekerja sama. Nah, dan juga melatih kita untuk saling menghormati dan saling menghargai. Contohnya seperti temannya berpendapat, temannya mengajukan solusi gitu. Kita harus saling menghormati dan menghargai temannya, begitu. Setelah ibu jelaskan apa itu kerjasama, manfaat kerjasama, sekarang ibu mau bertanya, adakah yang tahu kelas 4 apa itu salah satu contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah? Ayo, Siva, siapa? Gotong royong. Iya benar, gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama kan? Iya, itulah yang dilakukan kerjasama. Nah, kalau gotong royong dilakukan sendiri, selesainya cepat nggak? Lama, iya lama. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya kerjasama agar mempermudah pekerjaan cepat selesai. Kemudian
Ibu mau kasih contoh lagi. Contohnya seperti tadi bergotong royong sudah dikatakan Sipa, kemudian membantu tetangga yang sedang mengenakan musibah, kita akan membantu bekerja sama. Kemudian jika tetangga kita mengadakan suatu acara, kita ikut alih dalam acara tersebut agar memudahkan dan membantu tetangga kita tersebut mensukseskan acara yang dia laksanakan di rumahnya. Dan kemudian seperti contoh di rumah ada menyapu, menyiapkan makan bersama, mengepel, itu kita membantu ibu di rumah agar pekerjaan ibu tidak terlalu berat. Untuk anak kelas 4, agar kalian lebih paham, kalian silahkan menonton video yang sudah ibu tayangkan. Nah, jangan lupa kalian mencatat hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Karena setelah itu kalian akan membentuk menjadi 4 kelompok yang dipimpin ketua kelasnya. Nanti kembali sudah ada kelompoknya. Nah, kelompoknya nanti tugasnya yang ada dalam video tersebut. Jadi kalian harus saling mendengarkan dan memahami apa yang ada dalam video tersebut. Oke, bisa anak kelas 4? Bisa. Anak kelas 3, tentang video tayangan dan penjelasan dari ibu tadi, apakah ada yang kurang jelas sehingga ingin kalian tanyakan kepada ibu? Iya, disilahkan. Oh, contoh benda padat tadi ya, belum. Nah, benda padat itu dia memang tidak bisa berubah-ubah. Mau kalian taruh di wadah yang berbeda, di wadah yang tetap, itu sifatnya tetap, bentuknya juga tetap. Nah, ibu ada buku nih. Ini buku. Tadi ibu bilang, ibu letakkan nih, ini buku. Ibu taruh di gelas. Di atas gelas. Sifatnya tetap enggak? Bentuknya tetap enggak? Tetap, iya. Itulah yang dikatakan benda padat. Dia bersifat tetap dan tidak berubah-ubah meskipun dia diletakkan dimanapun tempatnya. Sekarang bisa dipahami anak kelas 3 dan Sipa. Anak, ibu mau dari kelas 3 kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan bagi kelompoknya ya. Nanti setelah itu ibu kembali lagi. Ibu kembali, kalian sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang setiap masing-masing kelompok mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu tulis di lembar jawabannya. Silahkan kalian jawab. Nah, pertanyaan ini anak-anak tidak jauh dari video yang ibu tayangkan tadi. Jadi, siapa yang bisa menjawabnya berarti tadi kelompok yang memperhatikan dan menyimak apa yang ada di video tersebut. Nah, untuk itu kalian jawab ya, berkelompok dan saling berdiskusi. Pelajarannya tentang apa? Kerjasama. Maka mengerjakannya secara kerjasama. Paham? Paham. Silahkan ya, di kelompok. Nanti ibu kembali. Sudah selesai anak-anak? Untuk yang kelas 3 sudah membentuk kelompok, good job. Jadi tugas kelompoknya yaitu ada suatu tampilan gambar. Nanti kalian identifikasi apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, itu merupakan contoh benda, wujud benda apa, dan sebutkan contoh-contohnya apa saja yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah kalian. Kalian amatin dan kalian kerjakan di lembar jawaban yang sudah ibu bagikan per kelompok. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti ibu kembali, sudah selesai ya. Nah, untuk yang kelas 4, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Baiklah anak-anak, sekarang ibu mau perwakilan dari kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Iya, good job, kelompok 3 berani. Ya, silahkan. Iya, kita beri aplaus kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus dan lengkap terinci. Berarti kelompok 3 sudah mendengarkan dan memahami apa yang sudah ditampilkan video tadi. Nah, berarti kalian hari ini sudah mengetahui apa itu manfaat dari kerjasama dan apa itu maksud dari kerjasama. Contoh di kehidupan sehari-hari dan contoh di sekolahnya. Yang kelas 3, apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah, untuk kelompok 1. Ayo presentasikan di depan kelas. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang telah menyajikan hasilnya dengan sangat baik. Luar biasa banget anak-anak ibu kelas 3 ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian kelas 3 mempresentasikan hasil yang sangat luar biasa dan bagus di depan kelas, saatnya ibu mau kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini di buku kalian, dan nanti akan ibu kalian kumpul dan ibu nilai, dan di pertemuan selanjutnya akan ibu kembalikan bukunya. Ibu tunggu ya. Baiklah, untuk yang kelas 3 itulah tadi materi kita tentang perubahan wujud cair dan gas, di mana contoh benda padat itu seperti buku, pulpen, tas dan lain meja, tas dan lain-lain. Sedangkan benda cair itu seperti susu, air, dan lain-lain. Dan gas itu suatu seperti asap dan lain-lain.
Nah, untuk kelas 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti semua sudah paham. Alhamdulillah. Dan untuk yang kelas 4, itulah tadi materi kita tentang kerjasama. Dan itulah pentingnya mengapa kita harus saling bekerja sama. Dan untuk apa manfaatnya bagi kita dan bagi orang banyak, begitu. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga menambah wawasan dan mempermudah pekerjaan kalian dan lingkungan sekitar. Apakah dari kelas 4 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Beri aplaus sama-sama. Baiklah anak-anak ibu yang kelas 3 dan kelas 4, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Meskipun kelas yang kita ini sedang bergabung, tapi pembelajaran kita tetap kondusif dan semangat antusias anak-anak sangat tinggi. Nah, dan ibu mau dari kelas 3 duluan yang pulang. Hati-hati ya. Kemudian kelas 4, hati-hati langsung pulang ke rumah. Baik teman-teman dan ibu dosen, itulah tadi simulasi pembelajaran kelas lengkap dari saya untuk kelas 3 dan kelas 4 dengan menerapkan model 221. Nah, apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun, dan ke teman-teman dan ibu dosen saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga bermanfaat ya teman-teman.